Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'ade masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa amma huququllahi ta'ala fala tuqbalu fiha an-nisa. Ini membahas masalah hakullah. Hakullah ini nantinya contohnya apa saja, dan permasalahan hakullah di masyarakat ikut terkadang ada di masyarakat imum. Makanya perlu kita ngaji, nanti akan dibahas. Qauluhu wa amma huququllahi ta'ala. Wa amma huququllahi anapun utai pira-pira hake Allah ta'ala fala tuqbalu mongko iku ora den trimo fiha ing dalam huququllah sapa an-nisa pira-pira wong wadon. Jadi hakullah niki tidak bisa diterima saksinya dari golongan perempuan. Contohnya apa? Lah ini nanti dijelaskan. Wahia utawi hukukullah iku ala salasati adrubin iku tetep ing ngatasé telu pira-pira werna atau macem. Jadi contoh hakullah di sini ada tiga. Tiga nanti itu beda-beda semua. Sing pertama dorbun utawi sak macem iku layuk balu iku ora den trimo fihi ing dalam dorbun apa aqallu apa luwih sithik min arbaatin tinimbang saking papat. Jadi yang pertama ini hakullah iku tidak bisa diterima kecuali minimal. Nah, minimal paling sedikit 4 orang saksi laki-laki, bukan perempuan. Contohnya apa? Wahwa utawi dorbun iku azina, iku zina. Jadi kasus pertama hakullah. Ada seseorang misalkan Zaid dan Fatimah. Nah, Zaid dan Fatimah itu dituduh zina. Yang namanya qadzaf atau tuduhan zina itu nantinya harus adanya 4 saksi yang mengetahui pulpen masuk ketutup, kelaminnya laki-laki masuk ke perempuan. Iki 4 orang minimal saksi harus melihat semua, dan itu harus laki-laki. Nah ini soal hakullah. Hakullah yang pertama contohnya adalah zina, dan itu hanya bisa diterima persaksian zina tersebut. Kasus zina tersebut ketika memang adanya 4 saksi yang melihat langsung. Jadi aku mau repotnya ketika seseorang menuduh Zaid zina, maka harus bisa mendatangkan 4 saksi laki-laki yang mengetahui prosesnya pulpen masuk ketutup. Nah, ini juga repot nantinya ketika tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka tuduhan zina atau qadzaf tadi itu juga nanti akan kembali kepada orang yang menuduh. Nah, makanya hati-hati ketika di masyarakat jangan mudah menuduh orang lain berzina kalau tidak tahu prosesnya zina ini mau seperti apa, benar-benar zina atau tidak, dan tidak punya 4 saksi laki-laki itu jangan mudah menuduh. Itu pertama, harus adanya 4 saksi ketika memang ada orang yang menuduh Zaid iku berzina. Wa amma hukukullah yang selanjutnya adalah wadorbun utawi sak macem iku yukbalu iku bisa den trimo fihi ing dalam dorbin apa isnani sapa wong loro. Jadi yang kedua, hakullah ini itu bisa diterima ketika memang ada 2 orang, airojulani, laki-laki dalam syarah iku mau. Jadi artinya ngeten, hakullah yang kedua ini harus adanya 2 orang laki-laki. Contohnya apa? Wahwa utawi dorbun ma iku perkara siwa zina kang sak liyane zina. Contohnya apa? Minal hududi sangking pira-pira had. Dalam syarah kahati syurbin kaya had meminum khamr. Jadi kasus yang kedua hakullah itu hak yang memang bisa diterima ketika memang ada 2 orang saksi laki-laki, bukan perempuan. Nah, contohnya apa? Had hukuman meminum khamr. Jadi misalkan ngeten, Zaid meminum
khomer, minum arak misalkan, mabuk-mabukan arak. Lah ternyata Umar iku menuduh Zaid meminum minuman keras atau khomer tadi. Lah itu bisa diterima. Bisa diterima apa omongannya Umar ini bahwa Zaid benar-benar telah meminum khamr dengan catatan harus adanya 2 saksi laki-laki, bukan perempuan, laki-laki, yang bisa membenarkan, menguatkan bahwa Zaid adalah orang yang meminum khamr. Makanya juga repot. Jangan mudah menuduh orang lain ketika meminum minuman keras. Jadi kalau tidak tahu memang benar-benar iku mau minum, mending jangan menuduh imam. Qauluhu wa darbun, sing terakhir wa darbun utawi sak macem iku yukbalu iku bisa den trima fiya ing dalam darbun sapa wahidun wong siji. Dan ini juga yang terakhir, orang yang satu masalah ini bisa dibenarkan ketika memang adanya 1 orang saksi. Contohnya apa? Wa utawi darbun iku hilalu Ramadhana iku hilal Ramadan. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Ketika masuk bulan Ramadan, itu bisa ditetapkan catatannya ada 1 orang yang menjadi saksi bahwa benar-benar hilal sudah masuk Ramadan. Jadi misalkan ngeten. Ini Zaid misalkan, Zaid benar-benar melihat ke langit bahwa ini Ramadan sudah masuk tanggalnya Ramadan. Nah, ketika dia mengatakan demikian, itu sudah bisa dibenarkan. Dan orang yang mengatakan tersebut itu harus rojul, orang laki-laki. Jadi nek perempuan misalkan mengatakan, saya sudah mengatakan ini sudah masuk bulan Ramadan, ini sudah terlihat hilalnya, itu tidak bisa diterima. Jadi harus orang laki-laki mau. Nah, makanya di masyarakat itu biasanya menentukan satu Ramadan menentukan itu, biasanya masyarakat NU itu melihat dengan alat di pinggir laut, biasanya terus melihat ke langit apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau tidak. Dan itu banyak sekali orang-orang yang melakukan hal tersebut. Artinya tidak hanya 1 orang saja, misalkan 1 orang saja itu sudah cukup. Qauluhu wala tuqbalu lan ora den trima apa syahadatul ama apa persaksiane wong buta ila fi khamsati mawadhi'a kejaba ing dalam 5 pira-pira panggonan. Jadi persaksian orang yang buta itu tidak bisa diterima kecuali memang ada dalam hal 5 perkara tersebut. Apa ini? Lah ini nanti akan disebutkan. Pertama, al-mauti rupane mati. Jadi mati itu bisa dibenarkan saksi dari orang yang buta. Jadi misalkan ngenten, Zaid mati. Terus Umar, itu orang buta matanya mau nggak bisa melihat. Dia mengatakan bahwa Zaid telah meninggal. Itu bisa dibenarkan, benar-benar bisa dibenarkan. Meskipun toh itu yang mengatakan adalah orang yang buta, mau mengatakan bahwa Zaid itu meninggal. Yang kedua, wanasabi nasab juga bisa dibenarkan. Iki Zaid misalkan anaknya Muhammad. Zaid anaknya Muhammad, nasab dari bapaknya, terus dia ini mau nasabnya sudah diketahui oleh Umar. Padahal Umar itu adalah orang yang buta. Itu bisa dibenarkan kimom. Kalau wal milkil mutlaki lan milik mutlak itu demikian. Jadi zaman dulu memang kepemilikan itu memang sangat penting mau. Makanya ketika ada orang buta yang mengatakan Zaid punya ini. Lah itu memang bisa dibenarkan. Wa tarjamati lan terjemah itu juga bisa. Wa malan perkara syaida ingkang ningali sapa akma bi kelawan ma qoblal amain dalam sedurunge wuta. Dan begitu juga perkara-perkara yang pernah dilihat sebelum dia buta. Jadi misalkan Umar itu dia matanya buta, iku umur 20 tahun. Misalkan kena kecelakaan terus meripate cacat buta misalkan. Nah, 20 tahun dia sudah tidak bisa melihat alias cacat buta. Nah, tapi dia pernah
melihat sebelum cacat iki mau, misalkan umur 15 tahun. Umur 15 tahun dia pernah melihat misalkan Zaid nikah dengan Fatimah, atau Zaid pernah mentalak Fatimah, atau misalkan melihat apalah iki mau. Lah, itu yang pernah dia lihat sebelum dia buta itu bisa dia utarakan, bisa dia sampaikan ketika memang sudah buta. Itu nggak masalah. Karena dia memang dulu pernah ngerti langsung ke mau. Jadi misalkan Umar tadi melihat, umur 15 tahun melihat, Zaid pernah mentalak Umar. Zaid pernah mentalak misalkan Fatimah misalkan. Nah, terus Umar umur 20 tahun buta. Terus dia umur 21 mengatakan, dulu Zaid pernah mentalak ini. Itu bisa dibenarkan. Jadi apa-apa yang pernah dilihat sebelum dia buta itu bisa dijadikan sebagai ucapan yang dibenarkan oleh masyarakat ki mau. Qauluhu wa alal madbuti lan ing ngatasé wong kang den pelanggeri. Jadi ngeten, yang terakhir ini itu persaksian oleh orang yang buta pada orang yang bisa dapat dipastikan. Jadi contohnya ngeten. Kalau itu dalam syarah wa suratu ayyukirra asyakhsun fi udhuni ama biitkin. Contohnya misalkan ada seseorang ikrar mengakui. Nah, itu di sampingnya orang yang buta tersebut bahwa iki telah memerdekakan budak. Jadi misalkan ngeten. Zaid memerdekakan budak. Budak Zaid dimerdekakno. Nah, terus Zaid ki mengatakan saya telah memerdekakan budak saya yang bernama ini. Lah mengatakan demikian di depan orang yang buta. Umar misalkan buta. Nah, terus Umar orang yang buta iki mendengar langsung meskipun toh dia buta. Tapi kan yang penting telinganya. Terus dia mengatakan ke masyarakat. Nah, ternyata Zaid itu sudah memerdekakan budaknya. Itu bisa diterima ucapan demikian. Autolakin lisaksin atau tolak misalkan. Nah, ya'rifu ismahu wa nasabahu, yang diketahui namanya dan nasabnya. Misalkan ngeten. Zaid mentalak istri Fatimah misalkan bin siapa nulah. Jadi Umar yang mendengar langsung perkataan Zaid dalam kondisi Umar ki mau buta. Jadi Umar buta. Terus dia diomongi karo Zaid, saya sudah mentalak istri saya yang bernama ini. Terus Umar yang mendengar tersebut terus mengatakan kepada masyarakat bahwa dia mendengar langsung Zaid bin siapa pernah mentalak istrinya yang anaknya ini. Itu bisa dibenarkan. Artinya apa? Dalam hal persaksian itu memang umumnya biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang normal. Orang yang bisa melihat normal, bisa mendengar normal. Itu umumnya yang menjadi saksi dalam kasus permasalahan di masyarakat adalah itu. Tapi tidak bisa memungkiri suatu saat akan ada permasalahan yang mana kita membutuhkan saksi. Tapi saksi itu dari orang yang cacat malahan. Hanya dia yang tahu misalkan. Contoh tadi, Zaid pernah mentalak Fatimah. Nah, yang diomongi Zaid itu cuma satu orang saja, yaitu Umar. Orangnya buta dan itu pernah diomongi Zaid. Nah, itu bisa dibenarkan demikian ucapannya Umar. Karena di masyarakat kita terjadi hakullah tersebut, itu perlu yang namanya saksi yang nantinya akan menguatkan permasalahan tersebut. Contoh zina. Orang menuduh zina harus punya saksi 4 laki-laki. Itu termasuk hakullah. Orang menuduh Zaid minum khamr harus punya saksi. Makanya jangan mudah menuduh orang lain. Karena apa? Di dalam syariat fikih itu memang ketika menuduh orang lain, iki dalam kasus zina, dalam kasus misalkan nyolong, atau dalam kasus iki meminum khamr, itu mencemarkan nama baik orang lain. Lah makanya dalam syariat ketika orang menuduh maka harus adanya saksi yang ngerti, bukan saksi palsu. Nek saksi palsu kan kadang tidak sesuai realita. Tapi
benar-benar dia ngerti secara langsung, Zaid ternyata melakukan ini. Nah, itu makanya dalam fikih ada pembahasannya seperti itu.